Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Raya Salsabila dari REKD dengan NPM 2416051093. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis studi kasus sebagai tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah Perilaku Konsumen. Dari studi kasus suku Amish yang berada di Amerika Serikat, terdapat beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, A. Pemahaman konsep. Mengapa komunitas Amish dapat dikategorikan sebagai subbudaya dalam masyarakat Amerika Serikat? Menurut materi, subbudaya adalah kelompok budaya berbeda yang ada sebagai segmen yang dapat dikenali dalam masyarakat tertentu yang lebih luas dan lebih kompleks. Bentuk subbudaya antara lain subbudaya kebangsaan, agama, geografis, dan regional, ras, umur, serta gender. Komunitas Amish dapat dikategorikan sebagai subbudaya agama karena memiliki nilai-nilai kepercayaan, norma, dan pola hidup yang berbeda dari mayoritas masyarakat di Amerika Serikat. Kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang menekankan kesederhanaan, kerja keras, kebersamaan keluarga, dan pembatasan penggunaan teknologi modern. Dalam materi dijelaskan bahwa agama mempengaruhi perilaku konsumen secara langsung, terutama dalam penggunaan dan konsumsi produk yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Sebagaimana umat beragama tertentu memiliki aturan dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk tertentu, komunitas Amish juga menerapkan aturan yang mempengaruhi pilihan konsumsi mereka. Dengan demikian, komunitas Amish merupakan bagian dari masyarakat Amerika Serikat tetapi memiliki karakteristik budaya yang khas sehingga dapat dikategorikan sebagai subbudaya. B. Analisis perilaku konsumen. Analisis bagaimana nilai-nilai budaya yang dianut oleh komunitas Amish mempengaruhi keputusan pembelian produk smartphone. Menurut teori perilaku konsumen, budaya dan subbudaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku konsumsi seorang. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok akan mempengaruhi kebutuhan, keinginan, serta keputusan pembelian anggotanya. 1. Pengaruh nilai keagamaan. Komunitas Amish menjadikan ajaran agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membatasi penggunaan teknologi modern karena dianggap dapat mengurangi kesederhanaan hidup dan mempengaruhi hubungan sosial dalam komunitas. Akibatnya, smartphone tidak dipandang sebagai kebutuhan penting sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat Amerika pada umumnya. Smartphone bahkan dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. 2. Pengaruh nilai kesederhanaan. Budaya Amish menekankan kehidupan yang sederhana dan tidak berlebihan. Smartphone modern menawarkan berbagai fitur seperti media sosial, hiburan digital, dan akses internet yang luas. Fitur-fitur tersebut tidak dianggap sebagai kebutuhan utama oleh komunitas Amish. Oleh karena itu, manfaat yang ditawarkan smartphone tidak memberikan nilai yang tinggi bagi mereka dibandingkan bagi konsumen lain. 3. Pengaruh kebersamaan keluarga dan komunitas. Komunitas Amish sangat mengutamakan interaksi langsung antar anggota, keluarga, dan masyarakat. Mereka lebih menghargai komunitas tatap muka dibandingkan komunitas digital. Karena smartphone dapat mendorong interaksi melalui media digital, sebagian anggota komunitas menganggap teknologi tersebut tidak mendukung pola kehidupan yang mereka jalankan. 4. Perbedaan budaya dengan masyarakat Amerika umum. Masyarakat Amerika pada umumnya telah menerima teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, komunitas Amish mempertahankan budaya tradisional yang berbeda. Perbedaan budaya tersebut menyebabkan respon terhadap produk smartphone juga berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan subbudaya berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. C. Strategi pemasaran. Jika perusahaan tetap ingin memasuki pasar komunitas Amish, strategi pemasaran apa yang lebih sesuai dengan karakteristik subbudaya tersebut? Materi menjelaskan pentingnya pemasaran lintas budaya atau cross-cultural marketing dan pemasaran global yang adaptif, yaitu kemampuan perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik budaya konsumen yang berbeda. Berdasarkan konsep tersebut, strategi yang dapat dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Menyesuaikan produk dengan kebutuhan komunitas. Perusahaan dapat menawarkan perangkat komunikasi yang lebih sederhana dan berfokus pada fungsi dasar komunikasi dibandingkan fitur hiburan atau media sosial. Strategi ini dilakukan agar produk lebih sesuai dengan nilai kesederhanaan yang dianut oleh komunitas Amish. 2. Menggunakan media promosi yang sesuai. Perusahaan sebaiknya tidak hanya mengandalkan media sosial, influencer, dan platform video daring karena media tersebut jarang digunakan oleh komunitas Amish. Sebagai gantinya, perusahaan dapat menggunakan brosur atau katalog cetak, komunikasi langsung, pameran, atau kegiatan komunitas lokal. 3. Menyesuaikan pesan iklan. Pesan promosi sebaiknya menonjolkan manfaat produk seperti membantu komunikasi keluarga, membantu aktivitas pekerjaan, mempermudah kegiatan sehari-hari, bukan menonjolkan gaya hidup modern atau tren digital. 4. Menerapkan pemasaran yang adaptif. Pemasar perlu memahami karakteristik budaya Amish sebelum menentukan strategi pemasaran. Hal ini sesuai dengan konsep pemasaran global yang adaptif dalam materi perilaku konsumen. D. Evaluasi dan aplikasi. 1. Jelaskan mengapa pemasar perlu memahami perbedaan budaya dan subbudaya sebelum meluncurkan produk ke pasar.
Pada materi subbudaya, dijelaskan bahwa salah satu penyebab kegagalan pemasar adalah kegagalan memahami perbedaan budaya. Oleh karena itu, pemasar harus memahami budaya sebagai dasar dalam menciptakan dan memasarkan produk. Alasannya adalah A. Memahami kebutuhan konsumen. Budaya mempengaruhi apa yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh konsumen. B. Menentukan strategi promosi yang tepat. Media promosi yang efektif pada suatu kelompok belum tentu efektif pada kelompok lain. Dalam kasus ini, promosi melalui media sosial tidak efektif karena komunitas AMIS membatasi penggunaan teknologi digital. C. Menghindari kegagalan produk. Produk yang tidak sesuai dengan budaya konsumen beresiko ditolak oleh pasar. D. Meningkatkan efektivitas pemasaran. Pemahaman budaya membantu perusahaan menyesuaikan produk, harga, distribusi, dan promosi sehingga lebih mudah diterima oleh konsumen. Dengan demikian, pemahaman terhadap budaya dan subbudaya dapat meningkatkan peluang keberhasilan pemasaran serta mengurangi resiko kegagalan produk. 2. Menurut Anda, apakah semua segmen konsumen harus menjadi target pasar suatu perusahaan? Jelaskan jawaban Anda berdasarkan kasus di atas. Menurut saya, tidak semua segmen konsumen harus menjadi target pasar sebuah perusahaan. Setiap segmen memiliki karakteristik budaya, kebutuhan, dan perilaku konsumsi yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih segmen yang paling sesuai dengan produk yang ditawarkan. Dalam kasus ini, smartphone modern sangat sesuai dengan sebagian besar masyarakat Amerika Serikat yang aktif menggunakan teknologi digital. Namun, produk tersebut kurang sesuai dengan karakteristik subbudaya AMIS yang membatasi penggunaan teknologi modern. Apabila perusahaan tetap ingin memasuki pasar AMIS, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian produk dan strategi pemasaran. Jika tidak, perusahaan sebaiknya memfokuskan sumber daya pada segmen pasar yang lebih sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua segmen harus dijadikan target pasar, melainkan perlu dipilih berdasarkan kesesuaian antara kebutuhan konsumen dan produk yang ditawarkan. Kesimpulan, komunitas AMIS merupakan subbudaya agama dalam masyarakat Amerika Serikat karena memiliki nilai, norma, dan keyakinan yang berbeda dari masyarakat Amerika pada umumnya. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku konsumsi mereka, termasuk rendahnya minat terhadap smartphone modern. Kasus ini menunjukkan bahwa budaya dan subbudaya memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan pemasaran lintas budaya dan pemasaran yang adaptif dengan memahami karakteristik budaya target pasar sebelum meluncurkan produk. Selain itu, tidak semua segmen konsumen harus menjadi target pasar perusahaan karena setiap segmen memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Sekian analisis studi kasus saya pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.